Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kelompok kami akan membuat film dokumenter mengenai peristiwa Rengas Dengklok, dimulai dari jatuhnya bom Hiroshima dan Nagasaki hingga penculikan Insinyur Soekarno sampai dengan peristiwa perumusan Pancasila di Rumah Laksamana Muda Maeda. Perkenalkan, nama saya Diki Farizal. Saya sebagai karakter Jiao Qisong, seorang etnis Tiongkok yang rumahnya dipinjam oleh Insinyur Soekarno untuk perumusan daripada teks proklamasi di Rengas Dengklok. Dan di sini saya juga sebagai sutradara dari film dokumenter Rengas Dengklok. Perkenalkan, nama saya Aditya Nanda Sutresno. Di sini saya berperan sebagai Soekarno di film dokumenter Rengas Dengklok. Perkenalkan, nama saya Aska Bima Titias, berperan sebagai Muhammad Hatta dalam film dokumenter Rengas Dengklok. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kelvin Kovacevic. Saya berperan sebagai Sultan Syahrir di film dokumenter Rengas Dengklok. Perkenalkan, nama saya Lina Budiarti. Saya berperan sebagai Wikana dalam film dokumenter Rengas Dengklok. Perkenalkan, nama saya Tika Sofia Maulidia sebagai Darwis dalam film dokumenter Rengas Dengklok. Perkenalkan, nama saya Faizani Sardika Anggita Fridani sebagai Ahmad Subarjo dalam film dokumenter Rengas Dengklok. Perkenalkan, nama saya Nandita Rahma Estianing Tias. Saya sebagai Sayuti Melik berperan dalam film dokumenter Rengas Dengklok. Perkenalkan, nama saya Ridwana Sari sebagai Hairul Saleh dari film dokumenter Rengas Dengklok. Kenalkan, nama saya Geli Angga sebagai kameramen, asisten editor 1 dan edit di film dokumenter Rengas Dengklok. Perkenalkan, nama saya Safri Samsudin sebagai Sukarni dan kameramen di film dokumenter Rengas Dengklok. Dan itulah perkenalan dari kelompok kami yang akan dilanjut oleh kelompok 3. Here is the motion picture spectacle of all time. Dan 9 Agustus 1945 telah terjadi pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat yang membuat posisi Jepang terpojok. Pada 14 Agustus 1945, Jepang mengirimkan surat ke kedutaannya di Swiss dan Swedia menyatakan menyerah pada sekutu. Kekalahan Jepang dari sekutu ini membuat golongan muda Indonesia mendorong Soekarno dan Hatta untuk mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Upaya itu dilakukan dengan menculik kedua tokoh itu dan membawanya menuju Rengas Dengklok, Karawang. Tujuannya tak lain tak bukan untuk mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang dari sekutu dari pemberitaan sebuah radio luar negeri. My earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this Apakah berita yang barusan solemn aku dengar occasion, itu benar? a better world Jepang shall menyerah emerge pada out of the sekutu. blood and carnage of the past. Kalau memang benar, aku harus cepat-cepat beritahu Soekarno dan Hatta. Saat itu, Syahrir tengah membangun jaringan gerakan bawah tanah yang tak mau bekerja sama dengan Jepang. Yang terlibat dalam gerakan ini adalah kader-kader PNI baru yang tetap meneruskan pergerakan serta kader muda, yaitu mahasiswa. Kemudian Syahrir menghubungi rekan seperjuangannya untuk meneruskan berita tersebut kepada golongan pemuda yang pro terhadap kemerdekaan untuk segera bertindak.
Saya baru saja mendengar berita dari radio bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Benarkah? Aku baru tahu. Benar. Ini adalah kesempatan kita untuk merdeka. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus mengumpulkan golongan muda untuk rapat bersama yang akan membahas pelaksanaan proklamasi tanpa menunggu pihak dari Jepang. Oke, kalau begitu saya pamit terlebih dahulu. Pada 15 Agustus 1945, golongan muda melakukan rapat di ruang laboratorium mikrologi di Pegangsaan Timur membicarakan pelaksanaan proklamasi tanpa menunggu pihak Jepang. Para pemuda ini beranggapan Jepang hanya menjaga situasi dan kondisi Indonesia karena mereka telah menyerah kepada sekutu. Keputusan dari pertemuan di Pegangsaan Timur yaitu mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat 16 Agustus 1945. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya buka rapat ini. Baik, di sini kita akan membahas tentang percepatan kemerdekaan Indonesia karena saat ini Jepang sudah menyerah pada sekutu. Lalu bagaimana kita bisa membujuk golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan dengan segera? Benar. Saat ini kita sedang dalam kondisi situasi kekosongan kekuasaan. Gini saja, coba kita desak para golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar, lebih cepat lebih baik. Baik, di sini saya akan tugaskan Darwis dan Wikana untuk temui Soekarno di kediamannya. Setelah selesai bermusyawarah, golongan muda yang diwakili oleh Darwis dan Wikana menghadap Soekarno dan Hatta dan menyampaikan isi keputusan tersebut. Namun, keduanya menolak desakan itu. Soekarno dan Hatta mengatakan bahwa memproklamirkan kemerdekaan tak bisa dilakukan secara gegabah, harus menunggu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang telah terbentuk. Bung Karno, saya mendengar dari Syahrir bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Apakah kita akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan? Permisi, Bung. Oh, Darwis dan Wikana, silakan duduk. Silakan. Begini Bung, kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Ini adalah kesempatan emas bagi kita, Bung. Tidak bisa. Kita harus memikirkan matang-matang tentang kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah. Kita harus merapatkan kemerdekaan bersama Jepang terlebih dahulu. Lalu meresmikan PPKI dan menunggu hasil sidangnya. Tidak bisa, Bung. Kemerdekaan kita harus hasil dari rakyat kita. Tidak boleh ada campur tangan dari Jepang. Tetap tidak bisa. Kita sudah dijanjikan kemerdekaan oleh Jepang. Jepang sudah dibom. Apa yang kita bisa harapkan dari Jepang? Benar itu, Bung. Golongan muda menginginkan kemerdekaan segera. Kondisi sekarang ini terlalu rumit. Lebih baik kalian pulang dahulu. Benar. Masalah ini biar kita diskusikan dengan golongan tua terlebih dahulu. Mengingat tak ada titik temu, golongan pemuda mengadakan rapat lanjutan pada hari itu di Asrama Baperpi, Kebun Binatang Cikini. Hasilnya, golongan pemuda sepakat untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta agar tak mendapat pengaruh dari Jepang. Terima kasih sudah hadir dalam rapat dadakan kali ini. Saya dan Darwis sudah mendiskusikan dengan Soekarno dan Hatta, dan hasilnya nihil. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus hilangkan pengaruh Jepang ke mereka. Bagaimana kalau kita asingkan saja mereka? Setuju, Bung. Akan kita asingkan kemana, Bung? Kita asingkan ke tempat terpencil yang sekiranya Jepang tidak tahu. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita culik di Rengas Dengklok di rumah milik Jiao Qixong, seorang petani dari Tionghoa.
dimanapun tempatnya. Saya tidak peduli. Kita perlu culik saja. Baiklah, kalau begitu kita harus mengambil langkah untuk mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta dengan menugaskan Sudangko Singgi sebagai pimpinan penculikan. Merdeka! Merdeka! Pada 16 Agustus 1945 pukul 3 dini hari, golongan muda yang terdiri dari Sukarni, Wikana, Aidit, Hairul Saleh, dan lainnya melakukan misinya untuk membawa Soekarno-Hatta keluar kota agar tak mendapat pengaruh dari Jepang. Sudangko Singgi terpilih menjadi pimpinan penculikan tersebut. Akhirnya, Rengas Dengklok, Karawang menjadi tujuan utama golongan muda bersama Soekarno-Hatta. Sekarang atau tidak sama sekali tidak bisa sekarang. Ahmad Subarjo sebagai golongan tua mengkhawatirkan kondisi Soekarno, sehingga Subarjo meyakinkan kepada golongan muda dengan memberi jaminan proklamasi. Kalian harus yakin kepada saya, kemerdekaan Indonesia akan segera terlaksana karena saya sudah mempunyai bukti dengan jelas kekalahan Jepang, bawa Soekarno-Hatta ke Jakarta. Baiklah, Soekarno dan Hatta kami sembunyikan di Rengas Dengklok. Kalian coba pikir Soekarno-Hatta tidak mau memerdekakan bangsa kita karena tidak percayanya adanya berita kekalahan Jepang. Saya sudah mempunyai bukti dengan jelas, jadi mohon percaya kepada saya. Tidak, kami tidak mau rencana yang kita rencanakan gagal. Setelah yakin desakan itu dipenuhi, Ahmad Subarjo kemudian menjemput Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok dan memberikan jaminan proklamasi akan dilakukan selambat-lambatnya pada 17 Agustus 1945. Dengan adanya jaminan itu, Soekarno-Hatta kembali ke kota Jakarta. Setelah kembali ke Jakarta, mereka melakukan perumusan teks proklamasi kemerdekaan di Rumah Laksamana Muda Maida. Baiklah, mari kita bicarakan tentang rumusan tentang kemerdekaan. Pertama-tama kita buat teks proklamasinya terlebih dahulu. Bagaimana jika kalimat pertama berbunyi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dan kalimat kedua adalah hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kedua kalimat tersebut digabungkan dan disempurnakan oleh Hatta serta ditulis oleh Soekarno. Lalu kemudian, Soekarno membacakan hasil perumusan teks proklamasi tersebut yang kemudian secara bulat disetujui oleh para tokoh pergerakan nasional yang hadir. Kemudian Insinyur Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik ulang naskah proklamasi tersebut dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Baiklah, setelah kita sepakati bersama, saya meminta Sayuti Melik untuk mengetiknya. Baiklah, saya akan mengetiknya. Sebaiknya teks proklamasi ini ditandatangani oleh semua orang yang hadir di sini. Ya, saya setuju. Tidak, saya tidak setuju. Saya memberi usul sebaiknya teks proklamasi yang telah diketik ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana semuanya setuju? Setuju. Merdeka! Merdeka! Ternyata, semua yang hadir telah menyetujui usul dari Soekarni. Teks yang telah diketik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta itulah yang disebut sebagai naskah proklamasi yang autentik dan resmi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia semula direncanakan akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun kemudian dialihkan ke tempat kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Hal ini dikarenakan di lapangan Ikada sudah berkumpul pasukan Jepang bersenjata dengan lengkap.
Teks proklamasi kemudian dibacakan pada jam 10 pagi, yang kemudian menghantarkan Indonesia menuju kemerdekaan. Hai, aku Bella, sosok perempuan ambis yang selalu ingin mengetahui semua peristiwa yang terjadi sekarang maupun masa lampau. Ada banyak pertanyaan dalam benakku. Bagaimana bisa kita hidup seperti sekarang? Apa yang sebelumnya dilakukan pendahulu kita? Dari video tersebut membuatku semakin penasaran tentang sejarah yang terjadi. Rasa penasaranku bisa menghilang. Untuk bisa mendapatkan itu, banyak frasa yang harus kubaca. 1 menit, 3 menit, 7 menit. Sejarah ini membuatku candu. Seolah-olah buku ini menarik jiwa dan ragaku ke dalam kisahnya. Saat diriku terbawa dalam suasana ini, aku melangkah dan mencari dari mana suara kegaduhan itu. Sebuah suara diskusi antara banyak orang pada saat itu membuat suasana sekitar menegang. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Sayuti Melik, Ahmad Supatjo. Tepat pada 16 Agustus, di kediaman Laksamana Maida. Banyak tokoh saling berargumen dan mengusulkan pendapat mereka masing-masing. Hingga mencapai titik akhir, yakni terciptanya rancangan teks proklamasi. Dentuman, bahkan imajinasiku saja bisa membayangkan saat itu bagaimana suara mesin ketik yang bersuara. Saat jari-jari Sayuti Melik dengan tegas dan telitinya berpindah dari huruf ke huruf lain demi terciptanya naskah proklamasi. Angin berhembus. Suasana sekitar menjadi penuh kebahagiaan. Kabar dengan cepat tersebar. Tinggal menunggu hari kemerdekaan akan tercipta. Jari lentik Ibu Fatmawati menyatukan benang dan merajut persatuan yang nantinya akan menjadi bendera pusaka Indonesia. Proklamasi. Semakin lama ku membaca, semakin dalam juga yang kurasakan. Proklamasi telah tiba. Sebuah hari yang ditunggu masyarakat Indonesia. 17 Agustus 1945 di rumah Insinyur Soekarno. Beliau dengan tegas dan lantang disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia mendeklarasikan proklamasi. Kami, bangsa Indonesia. Dengan adanya pembacaan tersebut membuat para rakyat senang dan bahagia. Penderitaan yang mereka rasakan pada akhirnya telah hilang.